Filsuf ini memiliki pandangan atau pemikiran-pemikiran yang luar biasa, di mana filsuf ini memberikan suatu pemikiran tentang teori empirisme. Filsuf ini mempengaruhi saya, membuka pemikiran saya terkait sebuah metode pendidikan yang tepat yang bisa saya terapkan di dalam proses pembelajaran di sekolah tentunya. Saya berada di lingkungan kerja yang 100% latar belakangnya oleh pendidikan yang kultural, di mana semua siswanya itu adalah anak-anak Papua asli yang berasal dari pegunungan dan pesisir. Nah, untuk pembelajaran sendiri di sini menerapkan pembelajaran yang benar-benar kontekstual dan empiris, artinya bagaimana pendidikan atau pembelajaran itu benar-benar mampu mereka alami, mereka sendiri rasakan, sehingga mereka benar-benar bisa mengerti dari proses pembelajaran tersebut. Nah, metode ini juga diterapkan oleh John Locke dalam pemikirannya, di mana pengalaman adalah sebuah kunci untuk bisa mencapai sebuah pengetahuan. Jadi sumber pengetahuan itu adalah dari pengalaman atau dari alam yang diangkut oleh indera. Nah, ini yang disebut adalah sebuah sensasi. Apa yang kita tangkap dari luar, yang kita capai melalui indera dan pengalaman, inilah disebut sensasi. Dan diteruskan oleh proses pengetahuan kepada rasio, dan rasio ini akan melakukan sebuah penyimpulan untuk melakukan generalisasi atau pengklasifikasian. Nah, misalnya indera kita melakukan pengumpulan sebuah api, ya, dari lilin kita sentuh panas, kita rasakan panas, atau dari kompor, misalnya kompor kita rasakan panas, atau dari api kumpulan kayu yang terbakar kita bisa sentuh dan kita rasakan panas. Maka rasio kita itu membuat kesimpulan bahwa api itu panas, ya. Nah, proses penyimpulan dari rasio ini yang Locke sebut sebagai refleksi. Jadi sensasi itu apa yang dicapai oleh indera, persentuhannya dengan realitas eksternal, sedangkan refleksi itu capaian yang diperoleh itu dikirim ke rasio kita untuk diolah dan disimpulkan. Nah, ada dua kata kunci yang menurut saya perlu digarisbawahi dari pemikiran Locke ini, yaitu sebuah sensasi dan sebuah refleksi, ya, dari sebuah pengalaman. Nah, disiplin anak, ya. Kalau kita mendengar kata disiplin, tentu tidak lepas dari aturan-aturan yang banyak. Nah, berdasarkan pengalaman saya sendiri menciptakan di sekolah saya khususnya, menciptakan sebuah aturan yang banyak justru malah membuat siswa semakin terkekang dan berusaha untuk melanggar aturan tersebut, dan terbukti memang aturan-aturan tersebut memang tercipta untuk dilanggar seperti itu. Nah, menurut Locke, anak-anak tidak bisa mengkonstruksikan aturan-aturan tersebut ke dalam pemikiran atau bahasa mereka, sehingga jika terus ditetapkan aturan-aturan malah bukan menimbulkan suatu keteraturan, tapi malah sebuah ketidakaturan atau chaos yang dapat ditimbulkan, sehingga banyak anak akan terus melanggar aturan. Nah, menurut pemahaman Locke, yang harus dilakukan adalah memberikan keteladanan, ya, keteladanan yang baik dari orang tua, dari guru kepada setiap murid atau setiap anak. Di masa pandemi ini tentu banyak waktu yang bisa digunakan orang tua bersama dengan waktu dengan anak.
karena saat pandemi ini orang kebanyakan masih bekerja dari rumah. Nah, kenapa momen kali ini kita tidak menerapkan suatu keteladanan, suatu komunikasi yang baik kepada anak, sehingga anak bisa mencontoh, melihat bahwa teladan yang baik dari orang tua atau dari guru itu seperti apa ya. Jadi tidak hanya memberikan aturan-aturan yang banyak kepada anak, tetapi bagaimana kita bisa memperlihatkan sebuah keteladanan yang baik kepada anak, sehingga dapat menghasilkan suatu anak-anak yang memiliki suatu akhlak yang baik, berbudi luhur dan bijaksana nantinya. Dan yang terakhir, pemikiran dari filsuf John Locke, yaitu tentang pembelajaran yang menyenangkan. Nah, bagaimana setiap guru harus mampu menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan, atau yang Locke biasa sebut dengan rekreasi, pembelajaran yang rekreasi. Bagaimana pembelajaran kita ciptakan sebuah atmosfer yang memang mendukung untuk anak mau belajar ya. Seperti halnya bermain, anak sangat suka untuk bermain. Kita tidak perlu paksa anak untuk bermain, dengan sendirinya anak ingin sendiri untuk bermain. Nah, atmosfer tersebut juga perlu kita ciptakan di dalam kelas-kelas kita, dalam proses pembelajaran kita. Bagaimana anak menyukai pembelajaran kita tanpa sebuah paksaan. Jika kita memaksa anak untuk mengikuti pembelajaran, itu tidak akan berhasil, karena anak pasti akan merasa bosan, merasa jenuh. Ataupun mungkin metode pembelajaran kita yang membosankan, sehingga anak terlihat bosan ataupun jenuh dalam mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Nah, Locke menyarankan pembelajaran dibuat sekreatif dan semenarik mungkin, layaknya seperti rekreasi. Dalam online learning kita juga bisa mengembangkan diri, mengimprove diri kita dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, dalam pembelajaran kita tidak perlu melakukan pembelajaran yang monoton. Kita bisa memberikan anak suatu metode-metode observasi, misalnya observasi literatur, observasi lingkungan mereka terkait pembelajaran, membuat kelompok dalam sebuah media virtual, lalu mengalami sendiri pembelajaran, menyimpulkan hasil observasi mereka ya, seperti itu. Nah, itu juga bisa menambah kreativitas, jadi tidak terbatas dengan ruang kelas, tapi bisa dilakukan secara virtual. Ataupun kita lakukan pembelajaran kreatif dengan aplikasi-aplikasi yang ada, games ya, seperti itu, dalam mendukung pembelajaran kita. Hal menarik yang memang anak bisa sukai, sehingga anak juga bisa terlibat aktif dalam pembelajaran yang kita lakukan. Tidak hanya duduk diam mendengarkan, tetapi bagaimana pembelajaran bisa kita ciptakan menyenangkan ya, pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, terkhusus di masa pandemi ini. Ya, demikianlah beberapa pemaparan yang dapat saya berikan kepada kita semua terkait pemikiran-pemikiran yang diberikan oleh filsuf John Locke. Saya berharap beberapa pemaparan informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhusus dalam menerapkan atau menciptakan pembelajaran kita lebih kreatif dan lebih menyenangkan untuk anak-anak didik kita, terkhusus di masa pandemi ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.